Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Azhara dengan NPM 1601161. Saya berasal dari program studi statistika dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Di sini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pemodelan Regresi Harga Negatif Binomial pada Jumlah Kasus Difteri di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020. Analisis regresi merupakan analisis statistika yang dapat digunakan dalam memodelkan suatu hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Biasanya, variabel dependen ini berbentuk data kontinu, namun tidak menutup kemungkinan bahwa variabel dependen bisa berbentuk data diskrit. Salah satunya yaitu regresi Poisson, di mana terdapat asumsi yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu equidispersi, yaitu nilai varian sama dengan nilai rata-ratanya. Namun, equidispersi ini kadang tidak terpenuhi dan kadang terjadi overdispersi di mana nilai varian lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya. Salah satu yang menyebabkan overdispersi yaitu excess zeros, di mana kondisi proporsi nilai 0 pada data count lebih besar dibandingkan nilai lainnya. Jika regresi Poisson ini tetap digunakan dalam kondisi overdispersi dengan excess zero, maka tidak dapat digunakan. Maka alternatif lain bisa menggunakan harga negatif binomial, di mana kelebihannya sendiri dapat mengakomodasi semua observasi baik yang bernilai 0 ataupun bulat non-negatif. Difteri sendiri merupakan infeksi bakteri yang menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan. Penyakit tersebut sangat menular dan dapat menyebabkan kematian. Pada tahun 2020 sendiri, kasus suspek difteri terdeteksi sebanyak 129 kasus dan tersebar di 16 provinsi. Salah satunya yaitu di Kabupaten Sukabumi terdapat jumlah kasus sebanyak 18 kasus. Dan juga untuk jumlah difteri pada tahun 2020 sendiri sebanyak 65 kasus dengan kasus kematian sebanyak 4. Untuk tujuan penelitian sendiri, yang pertama mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap kasus difteri di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020. Yang kedua, mengetahui penerapan model regresi harga negatif binomial pada data kasus difteri di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020. Dengan tinjauan pustaka, yang pertama analisis deskriptif, distribusi Poisson, regresi harga negatif binomial, estimasi parameter, uji parameter secara simultan dan parsial, lalu difteri. Di sini metode penelitiannya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Profil Kesehatan Jawa Barat pada tahun 2020 dengan unit penelitian yang digunakan yaitu 27 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Bahwa penelitiannya di sini menggunakan variabel jumlah kasus difteri di Provinsi Jawa Barat sebagai variabel terikat serta 4 variabel lain sebagai variabel bebas, yaitu presentasi cakupan imunisasi dasar, jumlah balita gizi kurang, presentasi imunisasi DPT, HB, HIB 3, dan kepatuhan penduduk. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama deskriptif data. Pada tabel di atas, untuk variabel Y-nya, jumlah kasus difteri di Provinsi Jawa Barat nilai terendahnya sebesar 0 jiwa berada di 17 provinsi dan nilai tertinggi sebesar 18 jiwa terdapat di Kabupaten Sukabumi. Jumlah kasus difteri di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 memiliki nilai rata-rata sebesar 3 dengan nilai varian 21, yang berarti nilai varian dari data lebih besar dari nilai rata-rata. Untuk hasil pemodelan regresi Poisson sendiri bisa ditunjukkan di tabel di bawah ini berdasarkan hasil estimasi yang terdapat pada tabel di atas, diperoleh model regresi Poisson sebagai berikut. Selanjutnya, kemudian overdispersi. Salah satu cara untuk mendeteksi overdispersi pada data dapat dilihat melalui nilai dispersinya. Jika nilai dispersi tersebut lebih besar dari nilai Z, maka dapat dikatakan bahwa terjadi overdispersi. Di sini, pada data, dengan menggunakan bantuan software RStudio didapat nilai 19,71319 dengan Z tabel 1,28, maka kanalnya ditolak. Maka dapat disimpulkan pada data jumlah kasus difteri di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 mengalami overdispersi. Untuk hasil pemodelan regresi harga negatif binomial bisa dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan nilai estimasi parameter pada tabel di samping, diperoleh model harga negatif binomial sebagai berikut. Setelah mendapatkan model regresi harga negatif binomial, selanjutnya dilakukan uji signifikansi parameter terhadap variabel jumlah kasus difteri. Uji yang dilakukan ada pengujian simultan dan juga pengujian parsial. Untuk uji simultan sendiri, untuk nilai G-nya yaitu 13,6 dan nilai tabel T-square-nya 7,779, dan 13,6 ini lebih besar dari 7,779, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat minimal satu variabel bebas dalam model yang berpengaruh terhadap jumlah kasus difteri di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020. Untuk uji parsialnya sendiri di sini dengan menggunakan taraf signifikan 10%, didapat hasil bahwa secara parsial pada presentasi cakupan imunisasi dasar dan jumlah balita gizi kurang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kasus difteri di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020. Untuk interpretasi model regresi harga negatif binomial sendiri, pada model count atau model translatif negatif binomial menjelaskan bahwa jumlah kasus difteri dipengaruhi oleh variabel independen yang signifikan. Dengan menggunakan taraf signifikan 10%,
Terdapat parameter yang signifikan yaitu parameter beta 1. Jika presentasi cakupan imunisasi dasar sebesar X1 sama dengan 10%, maka angka kejadian munculnya kasus difteri di suatu wilayah kabupaten atau kota adalah sebesar 4,3405 per 1000 penduduk. Untuk selanjutnya, pada model Zero Hurdle, menjelaskan bahwa peluang jumlah kasus difteri bernilai 0 dipengaruhi oleh variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kasus difteri. Pada model Zero Hurdle, faktor yang mempengaruhi peluang tidak ditemukannya kasus difteri yaitu jumlah balita gizi kurang. Jika balita yang mengalami gizi kurang ada sebanyak X2 sama dengan 10 balita, maka peluang tidak terjadinya kasus difteri di suatu wilayah, kabupaten atau kota adalah sebesar 0,9921. Untuk kesimpulannya di sini, yang pertama pada hasil pengujian parsial, faktor yang mempengaruhi jumlah kasus difteri di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 secara signifikan pada model regresi hardle negatif binomial yaitu presentasi cakupan imunisasi dasar dan jumlah balita gizi kurang. Untuk penerapan yang kedua, untuk penerapan model regresi hardle negatif binomial pada jumlah kasus difteri di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 diperoleh informasi bahwa terjadi overdispersi karena pada variabel respon terdapat banyak nilai 0, maka dapat disimpulkan bahwa model yang cocok pada data jumlah kasus difteri di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 adalah model regresi hardle negatif binomial. Saran dari penelitian ini, yang pertama mencoba menggunakan metode analisis lainnya yang dapat memodelkan data dalam kondisi overdispersi seperti metode Classic Poisson dan Generalized Poisson regression agar dapat diperoleh hasil yang lebih akurat. Yang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat memberikan perhatian khusus terhadap kabupaten atau kota yang memiliki banyak kasus difteri dan diharapkan mampu mengendalikan faktor-faktor penyebab terjadinya kasus difteri. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.